piring isi merah mobilnya sedek. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Duna Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan servisan speaker aktif mereknya Hooper, modelnya 15A400. Speaker ini adalah kiriman atau ada salah satu subscriber atau penonton channel Duna Servis Elektronik ini dari Duren Sawit, Jakarta Timur. Ini datang langsung untuk servis mesin speaker aktif Hooper. Ini dengan kerusakan lampu signal ini nyala semua ya teman, dan output powernya itu tidak keluar suara ya di speaker low dan speaker filternya teman-teman ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara servisnya dan mau tahu cara servis speaker aktif Hooper ini dengan kerusakan indikatornya klip nyala semua, teman-teman sebelum lanjut untuk bagaimana prosesnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Duna Servis Elektronik. Yuk teman-teman, ikuti terus video berikutnya. Untuk lebih detailnya teman-teman sebaiknya cek lebih teliti dan telaten ya teman-teman ya, dari mulai power supply, bagian power supply, mesin power driver untuk speaker low, mesin driver untuk speaker tweeter, dan power supply untuk tegangan IC TL072 dan tegangan untuk kontrol volume ya, panel depan teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman lebih teliti ya untuk pengecekannya, dari mulai solderan, jalur PCB atas dan bawah, tegangan, dan beberapa komponen ya, supaya memastikan apakah tegangan yang di mesin drivernya, power supply-nya untuk tegangan low, tegangan high-nya, tegangan basisnya, tegangan DCO-nya, tegangan PCC output-nya, PCC output speaker, tegangan output 15 volt plus, 15 volt min ya. Ini penguatnya sebelah sini untuk tegangan 15 volt plus dan min. Mungkin teman-teman ada yang mengalami atau kerjaan servisan yang sama. Ini mesin speaker aktif Hooper 15A400, atau teman-teman yang mempunyai rental sound system yang menggunakan speaker aktif Hooper 15A400 ini dengan kerusakan bagian lampu klipnya itu menyala ya, menyala semua ini indikatornya. Artinya ini untuk speaker aktifnya itu tidak keluar suara ya di output speakernya. Jadi langkah untuk perbaikannya teman-teman bisa lihat ya, perhatikan di mesin sebelah sini teman-teman ya. Untuk mesin ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama power supply. Ini power supply-nya dua tingkat tegangan ya, tegangan low dan tegangan high. Artinya ada dua tegangan, tegangan plusnya low, tegangan plus high, dan tegangan min low, dan tegangan min high-nya. Dan ini adalah bagian mesin driver untuk speaker low-nya, dan ini bagian mesin driver speaker high-nya, dan ini bagian power supply untuk tegangan output 15 volt min dan 15 volt min. Ini untuk IC preamp input di bagian mesin driver speaker low ya teman-teman ya. Jadi nanti langkah yang pertama pengecekan di bagian tegangan ya. Untuk tegangan low apakah tegangannya seimbang sama atau tidak teman-teman ya. Untuk tegangan low plus min ground, dan tegangan high-nya plus min ground. Dan selanjutnya nanti pengukuran di PCC output speaker ya teman-teman ya. PCC output speaker ini rumusnya adalah setengah dari tegangan PCC input ya. Jadi tegangan PCC output speaker ini tegangannya setengahnya dari tegangan input ini ya teman-teman ya, dari min ke plus. Apabila dari min ke plus adalah 80, maka PCC outputnya adalah sekitar 40, jadi setengahnya teman-teman ya. Dan nanti pengukuran bias ya teman-teman ya, tegangan bias atau tegangan basis yang di sini ini kurang lebihnya di mesin Hooper tuh sekitar 0,35 atau 0,45 ya teman-teman ya. Ini tegangannya harus sama ya, antara tegangan min 0,35 atau 0,45 volt dan tegangan plus 0,35 atau 0,45 volt.
Dan nanti adalah pengukuran DCO ya teman-teman ya, pengukuran DCO apakah ada tegangan DC yang lebih dari 1 volt 2 volt atau lebih ya teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah mengukur tegangan output di soket ini teman-teman ya, yang menuju untuk power supply tune control ya, panel bass treble volume high mid atau treble bass. Ini tegangannya adalah plus 15 volt dan min 15 volt. Ini harus stabil teman-teman ya, nanti diukur ya teman-teman ya. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Apabila nanti tegangan low-nya, mungkin tegangan low-nya itu berkurang, mungkin tidak sama antara min dan plusnya, maksudnya dari min ke ground atau plus ke ground itu tidak sama, maka teman-teman bisa ngecek ya. Ini komponen ya, kapasitor elko. Teman-teman bisa cek ya, pengukuran pasif atau pengukuran aktif ya. Dan nanti tegangan high-nya ya, antara min ke ground itu berapa volt, dan low dan plus ke ground itu juga berapa volt. Apabila berkurang juga atau tidak sama, maka teman-teman bisa dicek ya bagian kapasitor elko ini. Apabila ini tegangan PCC outputnya itu nanti tidak setengah dari tegangan PCC input, maka teman-teman bisa cek lebih teliti ya di bagian mesin driver ini, dari mulai pengukuran resistor, dioda, transistor, dan kapasitor dioda yang lainnya teman-teman ya. Dan apabila tegangan basisnya atau tegangan biasanya itu tidak sama, maka teman-teman juga bisa cek lah satu persatu dengan teliti dan telaten, mungkin pengukuran resistor, dioda, transistor, dan kapasitor ya. Serta jangan lupa teman-teman ukur bagian jalur ya, karena ini menggunakan 2 layer ya, atas dan bawah. Ya teman-teman, untuk langkah yang pertama kita tes untuk bagian mesinnya. Ini pasang speakernya, speaker high-nya, ini tweeternya, dan speaker low-nya ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya dipasang. Coba untuk mesinnya diaktifkan. Powernya sudah aktif teman-teman ya, powernya sudah aktif, ada indikatornya, ini indikator LED-nya, ini ada 2 menyala semua. Dan tes bagian signal input ya teman-teman ya, signal input di bagian speaker tweeternya itu bunyi teman-teman. Bagian low-nya juga bunyi teman-teman ya, tweeternya bunyi, low-nya juga bunyi. Tuh, speaker tweeter bunyi, speaker low-nya bunyi. Mari kita ukur untuk tegangan pengukuran aktif di tegangan low yang pertama ya, PCC inputnya teman-teman ya. Bagian low-nya sebelah sini teman-teman ya. Ini terukur 33 volt ya, bagian plusnya. Jadi ngukur yang pertama itu tegangan low-nya itu 33 volt. Ini masih menggunakan lampu bohlam untuk input tegangan AC ya, 220 voltnya, supaya lebih aman untuk pengukurannya atau pengetesan. Dan bagian minnya, nah teman-teman ya, untuk bagian minnya itu ngedrop ya, ngedrop. Ini sih terukur 8 volt ya teman-teman ya, min 8 volt, itu lebih jauh ya. Plusnya 33 volt, minnya 8 volt ya teman-teman ya. Lanjut untuk mengetes pengukuran di tegangan high-nya. Tegangan high-nya itu bisa di sebelah sini teman-teman ya. Itu terukur plusnya 74 volt. Dan bagian high-nya nanti sebelah sini teman-teman ya, di resistor. Ini terukur min 74 volt ya. Untuk tegangan high-nya itu normal ya, antara plus ke ground dan min ke ground teman-teman ya. Min ke ground 74 volt, plus min ke ground 74 volt. Untuk tegangan low itu tegangan minnya itu tidak sama dengan tegangan plusnya, sedangkan untuk tegangan high-nya itu sama ya teman-teman ya. Sekarang ukur untuk biasnya ya, atau tegangan basisnya. Untuk basisnya terukur 0,4 volt ya teman-teman ya, 0,4 volt untuk plusnya. Dan bagian minnya juga sama ya teman-teman ya, 0,4 volt ya, min 0,4 volt. Jadi untuk basisnya sama, untuk tegangan DCO nya teman-teman ya.
masih normal ya teman-teman ya. Tegangannya tidak melebihi 1 volt ya. Ya, ini teman-teman, setelah pengecekan di bagian power supply untuk jalur-jalurnya, ini ada beberapa jalur ya. Di bagian dioda tegangan low-nya itu tidak sempurna teman-teman ya. Setelah dicek, ini diodanya bagian kaki min ini yang terlihat itu warnanya hitam teman-teman ya. Sepertinya untuk solernya itu tidak maksimal. Nah, ini teman-teman ya, yang menyebabkan tegangan low bagian minnya itu drop ya, dikarenakan diodanya itu kakinya kotor ya, atau tidak maksimal untuk soleran di jalur untuk tegangan min ya. Untuk kapasitornya ini sepertinya normal, tetapi untuk lebih sempurnanya atau lebih telitinya teman-teman diukur ya satu persatu ya. Dan di bagian sebelah sini, nah ini teman-teman, jalurnya itu sepertinya tidak nyambung ya dengan diodanya. Nah, ini nanti harus dibersihkan dan solder ini benar-benar nempel ke jalur ketegangan min ya. Kakinya untuk jalur min, dan sebaiknya dibersihkan semua ya. Untuk lebih bagusnya lagi, nanti bagian yang dioda ini juga dibersihkan ya, dicek lagi. Ini sepertinya masih aman ya, masih normal. Ini bagian low dan ini bagian high-nya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah pengecekan di bagian power supply, ini tadi ada beberapa pin kaki dioda ya yang kurang normal untuk solerannya dan sudah dirapikan. Dan ini sebaiknya nanti bagian dioda yang sebelahnya untuk tegangan high-nya itu dirapikan lagi ya teman-teman ya, penambahan soleran dioda, kapasitor ini sebaiknya ditambahin di soler ulang ya teman-teman ya, atau dicek lagi teman-teman ya, apakah tegangan untuk min di bagian low-nya itu normal atau tidak ya teman-teman ya. Yang tadi ngedrop ya sekitar min 8 volt, dan yang sebelah sini tadi min 7 volt ya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah tadi pengecekan di bagian power supply, ini ada beberapa jalur ya untuk tegangan min di diodanya itu terlihat kosong ya teman-teman ya. Setelah penyoleran ulang atau penambahan timah, lanjut untuk mengetes kembali ya bagian tegangan low ya, bagian minnya yang tadi terukur min 8 volt. Sekarang ukur lagi di bagian plusnya, tegangan low-nya, masih menggunakan lampu fog lamp untuk mengecek atau pengukuran secara aktif ya, untuk mengetes pengukuran tegangan DC ya. Bagian minnya 35 volt, bagian plusnya 35 volt ya. Untuk tegangan low nya sudah normal, tegangan high nya ukur lagi, yang tadi terukur 74, sekarang 77 volt ya. Volt ya untuk minnya. Jadi untuk tegangan low, high nya itu sudah normal. Untuk DCO nya, nah ini teman-teman, untuk DCO nya kecil ya, dan ini sudah normal teman-teman ya. Untuk tegangan biasnya terukur plusnya 0,47 atau 0,5 ya teman-teman ya, kalau dibulatkan ya 0,47, dan yang minnya terukur 0,48 volt ya, 0,48 volt bagian minnya. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan basisnya normal, DCO nya normal. Untuk PCC output tegangan ya teman-teman, kalau mau tahu cara ngetesnya, yaitu dari plus ke output speaker teman-teman ya. Dari plus ke output speaker ini teman-teman, itu tegangannya kurang lebih sama ya, antara dari plus ke ground ya. Dari plus ke ground 35, maka dari plus ke output speaker itu harus sama 35 volt. Sebaliknya juga sama ya untuk tegangan minnya
dari min ke output speaker 35, dari min ke output speaker, dari ground ke min juga sama 35 volt. Nah ini teman-teman untuk pengetesannya, dan lanjut untuk mengetes pasang soketnya. Nah ini teman-teman ya, tadi diukur di sini min 7 volt ya. Sekarang lanjut untuk pengukuran yang di tegangan output untuk kontrol panel ya teman-teman ya. Tegangannya plus 14 volt, 8 atau 15 volt. Untuk tegangan minnya 15 volt ya teman-teman ya, karena ini masih menggunakan lampu ya. Dan pasang soketnya. Nah ini teman-teman untuk bagian sikring power driver speaker high-nya ini bisa dicabut sementara untuk menghindari kalau pengukuran ini supaya pengukurannya itu lebih aman teman-teman ya. Nanti kalau sudah selesai pasang lagi untuk bagian tweeternya, karena tweeternya tadi sudah normal teman-teman ya. Dan langsung untuk powernya di on kan, displaynya sudah normal, dan bisa dites ya bagian inputnya teman-teman ya. Inputnya yang sebelah sini. Nah teman-teman ya, untuk inputnya sudah normal teman-teman ya. Nah jadi untuk pengecekan apabila lampu indikatornya itu menyala terang klip, ini teman-teman dicek terlebih dahulu ya di bagian mesin ini, apakah tegangannya sudah normal atau belum di bagian mesin driver power supply, tegangan untuk pun kontrol ya. Apabila ini tegangannya sudah normal semua, lanjut untuk mengecek satu persatu ada mesin yang dikontrol ini. Itu mesinnya itu terdiri dari crossover, itu crossover aktif teman-teman di bagian penguat. Cek tes 1 halo tes 1 2 halo cek 1 halo cek 1 2 halo tes 1 cek 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2 halo tes 1 cek 1 halo cek 1 2 cek 1 2 halo tes 1 2 tes 1 halo cek 1 halo cek halo tes 1 2 halo tes 1 cek 1 1 cek 1 2 halo tes 1 2 tes 1 2 halo tes 1 2 cek halo tes 1 2 halo tes 1 2 halo cek 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai ya. Mesin speaker aktif woofer 15 HA400 ini dari salah satu penonton channel Dunia Servis Elektronik dari Bapak Budi. Alamatnya di Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif woofer 15 HA400. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah selalu mendukung dan terus menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.